Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke kajian tafsir kita. Kita masuk ke surat 11 Hud. Kita sampai di ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Dusta mengenai sifatnya, dusta dengan mengatakan bahwa ini datang daripada Allah padahal bukan, dusta yang mengatakan Allah punya anak. Jadi ini semua yang dimaksudkan oleh ayat ini. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka itu nanti akan dihadapkan kepada Rabb mereka. Jadi ketika hari akhirat tiba, mereka akan digiring menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Teman-teman, ini bukan hal yang mudah karena ketika kita berhadapan sama authority yang besar, contoh kita berjumpa dengan presiden, kita berjumpa sama hakim, tentu hati kita bergetar, apalagi kita sudah jelas tahu bahwa kita melakukan kesalahan terhadap orang besar yang ada di depan mereka. Apalagi kalau ini adalah Rabb, pencipta, pemilik semua alam. Wa yaqulu ashhadu haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim. Dan berkata para saksi, jadi dihadirkan para saksi, jadi Allah tidak menghakimi mereka walaupun Allah sudah tahu, tetapi Allah tidak menghakimi mereka dengan sendirian, tapi dibawalah para saksi untuk lebih untuk lebih menekan para pendosa ini. Dan para saksi ini berkata, orang-orang inilah yang berdusta terhadap Rabb mereka. Jadi memang udah gak ada kesempatan lagi buat lari atau bohong pada saat kita menghadapi hari akhirat. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Jadi mereka melakukan perbuatan yang sangat buruk, sangat zalim, dan kezaliman itu dilakukan terhadap zat yang memiliki authority terbesar di langit dan bumi. Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghendaki supaya jalan Allah nampak bengkok. Jalan Allah nampak bengkok, seolah mengatakan agama ini memecahkan persaudaraan di kalangan kaum Quraisy. Agama ini enggak adil, karena ketika warisan dibagikan, lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Agama ini enggak adil karena memberikan hak poligami kepada suami, tapi enggak ada poliandri kepada istri. Jadi itu semua perkataan-perkataan yang menjatuhkan agama, yang menjadikan
agama itu nampak bengkok. Wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka melakukan hal itu karena mereka nggak percaya akan adanya hari akhirat. Jadi itu yang melandasi mereka. Jadi mereka melakukan karena mereka berpikir kita nggak akan bangkit lagi nih. Kita nggak akan ditanya nih apa yang kita lakuin nih. Karena kezaliman itu mereka lakukan kepada Allah yang sudah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi. Orang-orang itu nggak mampu untuk melepaskan diri dari azab Allah di bumi ini. Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Siapa sih mereka itu? Apa yang mereka punya buat menghalangi azab daripada Allah? Kalau mereka itu penguasa dunia, mana sih pasukan mereka? Baru dikasih banjir aja nggak bisa ngelawan. Kalau nanti diturunin guntur, pakai apa mereka mau menangkisnya? Dan ketika mereka berhadapan dengan takdir Allah yang buruk, ketika Allah takdirkan mereka sakit, mereka nggak bisa menyembuhkan diri tanpa izin daripada Allah. Jadi siapa sih mereka itu? Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Dan sekali-sekali tidak ada bagi mereka itu penolong selain daripada Allah. Allah yang memberikan cara buat mereka untuk meraih kebaikan dengan dakwah yang sampai kepada mereka. Allah yang memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat supaya mereka bisa lari dari tanggung jawab kesalahan itu. Dan ketika Allah sudah akan menghukum mereka, kepada siapa sih mereka itu mau berlindung? Yudha'afu lahumul adzabu ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka dengan ilmu Allah. Karena kesalahan mereka langsung menodai citra zat yang menciptakan langit dan bumi. Mereka tidak dapat mendengar kebenaran walaupun dakwah itu disampaikan kepada mereka. Hati mereka tertutup karena kesombongan yang ada dalam hati mereka. Dan mereka nggak bisa lihat kebenaran itu. Ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa mereka merugikan diri sendiri? Karena mereka menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan pahala besar daripada Allah. Dan juga di akhirat nanti cuma ada surga dan neraka. Ketika mereka masuk ke neraka, yang menunggu mereka adalah siksa yang berat. Putus semua masa depan mereka dalam keabadian. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Sirna tentang
agama yang mereka anggap benar, menyembah berhala, menyembah kebaikan, budi terhadap manusia tanpa pengakuan terhadap Allah, semua propaganda itu musnah. Dan Tuhan yang mereka sembah selain Allah, berhala-berhala itu nggak bisa menolong mereka apapun di akhirat nanti. Itu dulu teman-teman, 18, 19, 20, 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.